Untuk itu kita lakukan pelatihan ini atau workshop ini dengan teman-teman perwakilan supaya kita bisa berdiskusi, sharing, kemudian juga punya pemahaman yang sama untuk melakukan BIMKON kepada teman-teman Pemda nanti pada saat melakukan pertanggungjawaban. Karena ujung-ujungnya adalah nanti pertanggungjawaban dan akuntabilitas baik di laporan keuangan maupun di penatausahaan. Perlu kami laporkan Pak Direktur bahwa peserta yang terdaftar pada saat ini adalah 210 dan yang bisa ikut FitCon atau ya karena kita ada keterbatasan itu ada 100 akun, masing-masing perwakilan kita beri 2 walaupun undangan kita kasih 3. Ternyata kalau dihitung-hitung kalau 3 semua masuk ke FitCon nanti narasumber sama panitia nggak dapat slot, makanya kita kasih 2. Dan ini mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman perwakilan atas keterbatasan dan ketidaknyamanan. Mudah-mudahan tidak mengurangi hasil atau manfaat. Mudah-mudahan kegiatan kita bermanfaat. Demikian bisa saya laporkan dan mohon dengan hormat nanti Pak Direktur untuk memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi workshop online ini. Mudah-mudahan kegiatan kita atau workshop ini berjalan lancar dan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Kasubdit. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Imamuddin. Kepada Bapak Imamuddin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah sejenak kita menundukkan kepala dan hati untuk berdoa dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Kami panjatkan puji syukur kehadirat-Mu ya Allah, karena Engkau telah perkenankan kami berkumpul mengadakan acara workshop meskipun via online. Semoga acara ini dapat berlangsung dengan lancar. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Limpahkanlah kepada kami kesehatan jasmani dan rohani, rezeki yang lapang, kemudahan dan keberkahan dalam hidup, serta keikhlasan dalam beramal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yasma' wa min nafsin la tashba'. Ya Allah, hindarkanlah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dan dari doa yang tidak terijabah, serta dari sifat tamak dan serakah. Allahumma adfa'annal ghala wal bala wal waba wal fahsya'i wal munkar was suyuf wal mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min sa'iril biladi ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ya Allah ya Qawiyyu ya Matin, hindarkanlah negeri kami dari kehancuran bala, dari penyakit wabah, dari kejahatan yang keji dan mungkar, dari rasa cemas,
dari krisis paceklik dan dari segala mara bahaya yang nampak maupun yang tersembunyi. Karena sungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ampunilah kami ya Allah ya dengan rahmat-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami. Mudahkanlah segala daya upaya kami. Tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Dan sesuatu kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, jauhkanlah kami dari rasa bingung dan sedih, dari rasa lemah dan malas, dari sifat pengecut dan pikir, dan dari lilitan hutang dan dari kesewenang-wenangan manusia. Ya Allah, jadikanlah kami dan keluarga kami orang-orang yang pandai bersyukur, dan jadikanlah kami orang-orang yang sabar dalam menghadapi segala ujian-Mu. Sungguhnya Engkau bersama orang-orang yang sabar. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa yang telah kami perbuat. Ampunilah pula dosa kedua orang tua kami, guru-guru dan para pemimpin kami. Sungguhnya Engkau yang Maha Sempurna, Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat. Ya Allah, jika pada hari ini ada di antara keluarga kami, saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit, angkatlah penyakitnya. Amin. Berikanlah kesembuhan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari-Mu. Amin. Panjangkanlah umur orang-orang yang kami sayangi. Limpahkanlah rezeki yang halal padanya, dan selalu tunjukkan kepada mereka jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga dengan doa yang dipanjatkan kita mendapatkan berkah dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa dari hari ini sampai dengan seterusnya. Acara yang ketiga yaitu arahan Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah sekaligus membuka acara workshop online Simda Keuangan. Kepada Bapak Edi Mulia, kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati dan banggakan kawan-kawan panitia di Deputi PPKD dan juga seluruh peserta workshop dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat yang tentu saja tidak mungkin kita menghitungnya, termasuk nikmat kesehatan. Alhamdulillah kita pagi ini bisa ikut dalam workshop ini secara online dengan dalam keadaan sehat. Ya, semoga Tuhan yang Maha Esa selalu mengaruniakan kesehatan yang sempurna kepada kita semua, seperti doa yang sudah kita panjatkan tadi. Kemudian kami senang sekali bahwa workshop kita pada kali ini ya ternyata tadi seperti disampaikan oleh Pak Wiwi ya diikuti oleh sekitar 210 ya, ini peserta, ini luar biasa ya. Barangkali dalam keadaan normal justru kita sulit untuk melakukan workshop dengan jumlah peserta seperti ini ya. Nah, jadi sebetulnya pandemi COVID ini plus minus ya. Jadi di satu sisi membuat kita susah bergerak, tetapi sebetulnya di sisi lain ya ada hikmah yang bisa kita manfaatkan bahwa kita bisa bertemu dalam jumlah besar seperti ini ya pada saat yang sama ya, dan kita berada di mana-mana ya. Ini hikmah yang sebetulnya patut kita syukuri juga.
bagi kawan-kawan yang mengikuti ini secara vikon ya, jadi artinya secara ramai-ramai. Jadi saya lihat tadi sebagian besar perwakilan ya mengikuti ini bersama-sama dengan kawan-kawan yang lain. Jadi artinya beramai-ramai ya. Ini terima kasih banyak. Semoga betul-betul workshop ini ya bermanfaat bagi kita semua ya. Tetapi ada juga saya lihat ada beberapa peserta yang sendirian gitu dari PW berapa tadi itu ya. Jadi ada dari beberapa perwakilan juga yang sendirian. Ini saya nggak tahu nih, ini memang nggak mau ngajak teman itu atau memang jadi sebetulnya karena memungkinkan di Zoom kita ini bisa rame-rame ya, jadi akan lebih baik kalau kita beramai-ramai. Kemudian workshop kita pagi hari ini adalah berkenaan seperti sudah disampaikan oleh Simda tadi, berkenaan dengan sebetulnya merespon kondisi pandemi COVID ini, ya, di mana pandemi ini menyebabkan seluruh anggaran harus dikerahkan, baik APBN maupun APBD, ya. Nah, termasuk yang harus dilakukan refocusing dan realokasi. Ya, yang dilakukan oleh APBD oleh Pemda ya, terutama menyangkut BTT ya. Nah, dalam rangka merespon itu maka kita juga melakukan update ya terhadap Simda kita ya, sehingga kita bisa mengikuti ya penatausahaan dan pertanggungjawaban dari BTT ini ya sesuai dengan kondisi yang dikehendaki dalam kondisi pandemi seperti ini ya. Nah, updating dari Simda ini menunjukkan bahwa kita responsif ya terhadap perkembangan keadaan ya, dan juga menunjukkan bahwa BPKP berusaha hadir bermanfaat ya, sama dengan sama dengan tagline ya daripada HUT kita pada tahun ini, hadir bermanfaat ya. Jadi kita berusaha untuk mengembangkan Simda kita ini sehingga betul-betul terasa ya manfaatnya bagi Pemda, terasa bahwa BPKP itu hadir dan memang memberi manfaat. Baik Bapak Ibu semua, saya ingin mengulas sedikit ya bagaimana Simda kita ini memang kita upayakan betul-betul hadir bermanfaat bagi bangsa kita ya, terutama bagi Pemda. Mungkin next slide, operator. Slide berikutnya. Kalau kita lihat kilas balik Simda ya, ini tentunya bagi kawan-kawan yang sudah terlibat dari awal ya, bagi kawan-kawan yang sudah memang di APD sejak lama, tentu sudah sangat familiar dengan kilas balik ini ya, tapi barangkali juga sebagian kawan-kawan yang baru berkecimpung di ke-APD-an ya, barangkali perlu tahu juga ya bahwa sebetulnya Simda kita ini sudah kita kembangkan sejak 2003 ya, di mana versi satunya itu ya di 2003 dan 2005 ya, itu kita kembangkan versi 1, jadi yang awal sekali ya. Nah, itu sesuai dengan Kemendagri nomor 29 tahun 2002. Pada saat itu usernya baru 9 Pemda. Ya. Nah, itu adalah awal-awalnya Simda. Nah, kemudian pada tahun 2006 ya kita kembangkan lagi versi 2-nya. Ya. Nah, itu juga merespon adanya PP 24 tahun 2005. Ya, di mana Simda Keuangan versi 2 di 2006 itu ya kemudian bertambah penggunanya menjadi 28 Pemda. Ya. Nah, perkembangan yang pesat berikutnya itu adalah pada periode 2006 sampai 2014. Ya, di mana Simda kita ini kemudian berkembang ya, tidak hanya Simda Keuangan ya, kemudian yang Simda yang versi 1 2 itu kemudian kita kenal sebagai Simda Keuangan, tetapi kita juga mengembangkan Simda BMD, Simda Gaji, Simda Pendapatan. Ya, bahkan pada periode ini Simda BMD-nya berkembang dari versi 1 sampai versi 2. Ya. Nah, kemudian Simda Keuangannya juga sudah berkembang menjadi versi 2.7. Ya. Nah,
ini juga merespon berbagai aturan, ya, baik undang-undang, PP maupun Permendagri yang ada pada periode itu. Ya. Nah, di mana penggunanya pun meningkat pesat. Ya, dalam periode ini pengguna Simda keuangan itu sampai dengan 2014 itu 329 Pemda. Ya. Nah, sementara pengguna Simda BMD, gaji, pendapatan itu bervariasi, ya, seperti yang terlihat di dalam slide. Kemudian perkembangan berikutnya di 2015-2019, ya, kita mulai memperkenalkan adanya Simda perencanaan dan Simda sakip, ya, yang ini sebetulnya adalah konsep dari penggabungan e-planning dan e-budgeting, ya. Jadi kita masukkan e-planningnya, ya, termasuk Simda tadi, Simda perencanaan, termasuk waktu itu juga ada MOU antara BPKP dengan Kemenpan, ya, untuk mengembangkan Simda sakip, ya. Nah, pada periode ini, ya, kemudian kita mengembangkan yang Simda yang ada pun, ya, itu terus kita kembangkan versinya, dan kemudian tadi dilengkapi dengan Simda perencanaan dan Simda sakip. Itu juga merespon undang-undang, PP dan Permendagri yang ada di bawahnya. Nah, ke depan mulai tahun ini 2020-2025 kita mulai mengembangkan lagi yang kita sebut Simda Next Generation. Ya. Nah, di mana di dalam Simda Next Generation ini kita akan mengembangkan bahwa Simda kita ini tidak hanya sekedar aplikasi, ya, tetapi Simda kita ini adalah satu sistem informasi. Ya, sesuai namanya sebetulnya sistem informasi manajemen. Ya, kalau istilah saya ini, Simda kita ini bukan Simda biasa, gitu, bukan aplikasi biasa, ya, tapi aplikasi atau sistem informasi yang bisa digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ya, nah, jadi kita angkat menjadi lebih luas lagi, ya, manfaat dari Simda kita ini, ya, sehingga menjadi betul-betul bermanfaat bagi Pemda secara makro, ya, tidak hanya sekedar tidak sekedar aplikasi GL yang membantu pembukuan, katakanlah begitu, ya, tetapi ini adalah sistem informasi manajemen yang memang membantu pengembangan akuntabilitas atau peningkatan akuntabilitas Pemda, ya. Nah, next slide. Next slide, please. Kalau kita lihat secara tren, ya, ini saya rasa slide ini pun sudah beberapa, ya, sebelumnya, yang satu lagi dulu, yang tren WTP. Ya. Kalau kita lihat capaian tren, ya, ini juga pasti slide ini sebetulnya di antara kawan-kawan APD sudah sering juga ditayangkan, ya. Saya hanya meng-highlight saja bagaimana kehadiran kita itu bermanfaat, gitu, ya, dalam konteks akuntabilitas keuangan, ya, bahwa kalau akuntabilitas keuangan itu ukurannya adalah WTP, ya, maka bisa dikatakan bahwa Simda kita ini, ya, sudah hadir dan bermanfaat, gitu, untuk meningkatkan kualitas atau akuntabilitas keuangannya Pemda, ya. Kalau kita lihat di dalam RPJMN 2019, ya, target WTP itu adalah 340 Pemda, ya, di RPJMN, targetnya WTP dari 542, ya. Nah, realisasinya itu adalah WTP-nya sampai dengan 2018 itu 443. Ya, 443, di mana provinsi 32, kabupaten 328 dan kota 84. Kalau kita lihat dari persentase capaian itu di atas 100% semua. Ya, provinsi 110%, kabupaten 130% dan kota 137%. Artinya melebihi target RPJMN. Nah, kalau kita lihat dari yang 443 WTP itu, ya, di tabel bawahnya, itu pengguna Simdanya 360 atau 81%. Ya.
Nah, dari yang WDP 86 itu pengguna SIMDA-nya 75. Jadi artinya ya bahwa SIMDA kita ini sudah kalau konteks tadi tagline kita tadi sudah hadir bermanfaat ya dari segi akuntabilitas keuangan Pemda ya, di mana kita mengatakan ukuran dari akuntabilitas keuangan itu adalah opini WTP ya. Itu yang sudah kita capai sejauh ini. Nah, kita akan mengembangkan lagi lebih dari itu. Silakan next slide berikutnya. Kalau kita lihat secara gambaran besar, next slide. Ya. Nah, kalau kita lihat secara gambaran besar bahwa SIMDA kita itu, ya, kalau kita anggap sebagai tadi kalau istilahnya Bu Aisyah itu backbone-nya gitu ya. Oh iya, Bapak Ibu semua tentu sudah tahu bahwa kemarin Bu Aisyah dapat penghargaan dari Pak Kepala ya sebagai pegawai berdedikasi ya atas pengembangan SIMDA ini dan dapat gelar baru sebagai ibunya SIMDA. Jadi mother of SIMDA katanya. Jadi Bu Ais ini mengikuti atau bahkan ikut mengembangkan sejak awal ya, sehingga kemarin alhamdulillah dapat penghargaan dari kepala BPKP. Nah, kalau kita lihat tadi konstelasi dari SIMDA kita ini ya, kita punya SIMDA keuangan sebagai backbone. Nah, kemudian ada SIMDA-SIMDA di atasnya, pendapatan, gaji, SIMDA BMD, dan kemudian ada SIMDA perencanaan, SIMDA Sakip tadi ya. Dan ini sudah terintegrasi dengan sistem-sistem lain yang ada di luar BPKP ya, dengan SIPD-nya Bangda Kemendagri, dengan sirup LPSE-nya LKPP, dengan BPD, dengan DJPK, DJP, dengan BPK, dengan Taspen ya, dan masih akan terus kita kembangkan setelah itu gitu ya. Nah, kemudian dalam rangka SIMDA NextG ini ya, kita akan mengembangkan CACM, Continuous Audit dan Continuous Monitoring sebagai pelengkap dari kesatuan Integrated Financial and Performance System ya dari SIMDA ini. Nah, jadi secara keseluruhan tadi saya sampaikan bahwa kita menginginkan ini menjadi satu sistem gitu, satu sistem yang utuh dalam konteks akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Next slide terakhir. Slide berikutnya. Kalau kita lihat dari segi manfaat, nah kita mau mengembangkan lagi ini ke depan, ini supaya kawan-kawan se-Indonesia juga mengerti atau bisa mengikuti arah kita ke depan, gitu ya. Nah, kami sedang mengembangkan bahwa yang menjadi arah kita ke depan itu akuntabilitas itu tidak hanya akuntabilitas keuangan, ya, tetapi juga akuntabilitas kinerja. Ya, nah kalau kita lihat di yang sebelah kiri, gambar sebelah kiri, bahwa integrated sistem yang sudah kita gabung itu tadi, ya, itu sebetulnya kita punya banyak kelebihan-kelebihan, ya, dibanding aplikasi yang lain yang ada di pasar lah, katakan demikian, ya, di mana aplikasi SIMDA kita ini punya kelebihan kesinambungan pemeliharaan, ya. Bahwa tim kita aplikasi itu dikembangkan sendiri oleh BPKP, ada timnya, dan secara terus-menerus berkembang, sampai versi-versinya berkembang terus. Ya, berbeda dengan kalau kita menggunakan outsourcing, ya, di mana selesai kontrak, ya udah selesai. Ya, ada suppliernya, ada konsultannya yang kemudian di luar kendali kita. Nah, SIMDA tidak. SIMDA kita kembangkan sendiri, ya, dan kemudian kesinambungannya terjaga, terus disesuaikan dengan berbagai peraturan. Tadi kita udah lihat dalam perkembangannya mengikuti berbagai peraturan dan kemudian itu terus kita kembangkan versinya. Kemudian kita berbagi pakai, ya, merupakan aplikasi generik yang bisa berbagi pakai dengan aplikasi lain oleh instansi lain, ya. Kemudian built-in control. Nah, satu kelebihan lagi daripada SIMDA kita ini, di dalamnya itu ada SPIP-nya, gitu. Ya, nah sehingga pengguna SIMDA itu, ya, dengan dia menggunakan SIMDA itu di dalam itu udah ada rambu-rambunya, nggak bisa sembarangan, ya, sehingga membuat semakin tertib
itulah makanya akuntabilitasnya juga semakin meningkat dengan menggunakan itu ya. Nah, juga berbagi dan melingkupi kita punya pasukan di 34 perwakilan. Jadi Bapak Ibu semua merupakan pasukannya BPKP ya dalam konteks meningkatkan sistem informasi daerah ini ya. Jadi itu juga kekuatan kita di Simda, dan kemudian kita juga berbagi data ya terintegrasi internal dan eksternal. Dan kemudian yang sekarang sedang akan menuju kita kembangkan ke depan, kita mengembangkan CACM, ya, continuous monitoring, continuous audit, ya. Nah, di mana nanti akan kita kembangkan bahwa Simda kita ini juga bisa digunakan oleh inspektorat, ya, sebagai continuous audit, sebagai alat untuk continuous audit. Ya, di mana nanti kita akan pasang irregularity bagi yang sudah pernah belajar mengenai CACM ya, ada yang namanya skenario ya, dengan ada irregularity bisa ditangkap di situ. Artinya keanehan atau ketidakbiasaan, ketidaklaziman yang terjadi dalam transaksi yang ada di Simda ya, itu bisa muncul red flag-nya, bisa muncul kedip-kedip merahnya di komputernya inspektorat. Kira-kira sederhananya seperti itu. Ya. Nah, terus kemudian dengan cara yang sama juga Simda kita ini juga bisa diakses oleh continuous monitoringnya di Pemda, bisa oleh Sekda misalnya, atau bisa oleh kepala daerahnya. Ya. Nah, sehingga kalau ada yang tidak sesuai jadwal, tidak sesuai yang seharusnya misalnya, itu bisa termonitor oleh manajemen di dalam, oleh second line. Ya, kalau kita 3 lines of defense, maka continuous monitoring ini bisa dilakukan oleh second line, sedangkan continuous auditnya dilakukan oleh third line atau tadi inspektorat. Nah, seluruhnya ini kita coba mengarahkan akan menghasilkan akuntabilitas keuangan, yaitu WTP. Nah, sekarang ini kita mau arahkan lagi, karena kita sudah punya Simda perencanaan dan Simda sakit, ke arah akuntabilitas kinerja. Ya, jadi kita berharap nanti hasil dari akuntabilitasnya ini akan menjadi lebih utuh, di mana ukurannya adalah LKPD-nya WTP, terus kemudian nilai akibnya itu di atas BB, minimal BB. Nah, nanti kita akan kembangkan seperti itu di Simda Next Generation kita. Jadi di dalam pengaturan, di dalam sistem Simda itu nanti akan kita arahkan supaya hal-hal yang dinilai di dalam penilaian akib, ya, itu juga yang bisa mengarah mencapai minimal BB nilainya, itu juga kita pasang sistemnya di dalam Simda kita. Nah, sehingga kita berharap nanti hasil dari Simda kita ini, ya, atau Simda kita ini secara besar, ya, itu memang hadir bermanfaat tadi konteksnya, ya, untuk meningkatkan akuntabilitas. Nah, kalau berada pada level ini, ya, maka kita pun ngomongin Simda itu sudah bisa levelnya level kepala daerah, gitu ya. Bisa ngomong ke gubernur bahwa nanti Simda ini akan menghasilkan WTP dan BB, gitu ya. Dan kemudian itu akan merupakan satu kesatuan utuh dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Tidak sekedar akuntabilitas keuangan, tapi juga akuntabilitas kinerja. Nah, kalau dua-duanya ini tercapai, ini sebetulnya juga merupakan gambaran tercapainya efisiensi belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah. Nah, jadi artinya kalau kita angkat Simda kita ini menjadi lebih besar, ya, menjadi lebih besar dalam bentuk yang lebih komprehensif, ya, sehingga bermanfaat bagi kepala daerah, bagi presiden, ya, bagi negara lah secara keseluruhan, ya. Nah, jadi kita tidak sekedar cerita mengenai aplikasi, tidak sekedar cerita mengenai jurnal debit kredit gitu ya, tapi ini adalah sistem informasi yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan dan juga untuk peningkatan akuntabilitas secara garis besar. Baik, barangkali itu mohon maaf panitia, saya agak menggunakan waktu lebih dari yang seharusnya sedikit. Tetapi intinya saya ingin menularkan semangat ini kepada kawan-kawan Korwas di seluruh APD seluruh Indonesia. Ya, ayo kita gelorakan hadir bermanfaatnya BPKP itu, ya, dalam konteks Simda sebagai sistem, gitu ya. Jadi bukan sekedar
kalau tadi istilah saya itu bukan Simda biasa, ini bukan Simda biasa, ini bukan aplikasi biasa gitu ya. Tapi Simda kita ini adalah satu sistem informasi yang betul-betul bermanfaat ya untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Barangkali itu sebagai pengantar ya. Selamat mengikuti workshop ya. Nanti kawan-kawan tim dari D3 ya, Bu Aisyah dan kawan-kawan ya, ini akan menyampaikan materi-materi dari Simda Keuangan versi 2.7.014 R2 ini ya, untuk bisa lebih dipahami oleh kawan-kawan dan bisa digunakan untuk pendampingan di tempat masing-masing ya. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini benar-benar bisa meningkatkan nilai BPKP ya, tadi memberi nilai tambah ya, bahwa BPKP itu betul-betul bisa memberi nilai tambah bagi stakeholder kita ya, bagi Pemda kita, bagi Pemda di wilayah kita masing-masing ya, sehingga tadi terasa bahwa kita memang betul-betul hadir bermanfaat. Selamat mengikuti workshop. Titip salam untuk Bapak Ibu Kepala Perwakilan masing-masing. Salam hormat kami, terima kasih telah menugaskan Bapak Ibu semua untuk mengikuti workshop ini. Kemudian tetap semangat ya, walaupun kita harus social distancing, harus berjauhan ya, harus sering-sering cuci tangan, harus pakai masker ya, tetapi mudah-mudahan itu bernilai ibadah bagi kita semua. Demikian Bapak Ibu semua, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ya, workshop update Simda Keuangan rilis 27014 R2 penatausahaan BTT COVID-19 yang dilaksanakan pada hari ini 4 Juni 2020 secara resmi kita nyatakan sama-sama dibuka. Demikian, terima kasih banyak. Selamat mengikuti workshop, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan dan juga pembukaan dari Bapak Direktur. Selanjutnya, sebelum acara dilanjutkan, saya akan membacakan tata tertib workshop online pada pagi hari ini. Mas Koco mohon ditampilkan slide-nya. Tata tertib. Yang pertama, peserta adalah pegawai BPKP. Yang kedua, audio dan video peserta akan di-mute oleh host. Yang ketiga, recording akan dilakukan oleh host. 4. Pertanyaan disampaikan melalui room chat, selanjutnya dirangkum oleh moderator untuk dijawab oleh narasumber. Yang kelima, peserta mendokumentasikan acara di tempat masing-masing, kemudian diposting ke Instagram personal dan Instagram perwakilan dengan hashtag Work from Simda dan bukan Simda biasa, dan di-tag mention ke Instagram Simda Indonesia, Simda_Indonesia. Yang belum follow wajib follow dulu. Kemudian yang keenam, link materi akan diinformasikan lebih lanjut. Oke, acara selanjutnya adalah acara utama, yaitu workshop Simda Keuangan yang akan dimoderatori oleh Bapak Hananto Radityo. Sebelum acara saya tutup, izin pantun dulu, Pak. Ya. Pipi gembil tersenyum ceria, kura-kura menunggang kuda. Pagi ini semua harus bahagia karena mengikuti workshop Simda. Sekian dari saya. Waktu saya persilakan kepada Bapak Hananto.